Shalom, selamat pagi, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di Sabda Pagi, edisi hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Saya percaya Bapak Ibu, keluarga yang mendengar Sabda Pagi ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang terus berpengapa dalam semua kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang baru ini. Pagi yang boleh membangunkan kami, sebagaimana boleh kami ada sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk belas kasih-Mu yang terus menjadi bagian kami. Dan Tuhan, kami akan melaksanakan semua bentuk tugas kerja tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Tapi Tuhan, kami datang kepadamu membawa semua rencana-rencana hidup kami. Biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah, bersabdalah Engkau, kami sama-sama akan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, di hari Rabu 28 Juni 2023, kita masih membaca lagi dari kitab 1 Petrus pasal 2, tapi khusus di hari ini di ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan seperti biasa, bahwa setiap hari dalam Sabda Pagi kita ada tema perenungan. Maka dipilihlah pagi hari ini, tema perenungan kita adalah jadilah batu hidup bagi pembangunan iman. Kalau dulu orang mengenal ada bentuk-bentuk kepercayaan, baik animisme maupun dinamisme. Bahkan orang-orang tua kita mengatakan dalam kepercayaan dinamisme mereka bahwa pohon besar, batu besar itu dianggap memiliki kekuatan gaib. Anggapan bahwa batu besar, pohon besar itu bisa memberi apa yang manusia cari, bisa memberi apa yang manusia butuhkan, bahkan bisa memberi apa yang manusia inginkan dalam jawaban-jawaban hidup mereka. Sehingga pada zaman dulu ketika belum mengenal Injil kabar baik, kebudayaan yang ada dulu menghantar manusia-manusia membawa batu-batu besar sebagai tempat penyembahan. Salah satu legenda yang sangat terkenal sampai saat ini yang menjadi budaya di tanah Minahasa, yaitu tentang batu Pina Betengan. Nah, batu ini sampai saat ini masih ada, dia menjadi tanda peringatan para leluhur Minahasa. Di mana Watu Pinawetengan ini dalam bahasa Tontemboan berarti batu tempat pembagian 9 subetnis Minahasa. Yaitu yang orang tahu bersama ada etnis Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Tolour, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, Bantik, dan subetnis Siau, di mana Watu Pinawetengan ini merupakan tempat mereka berunding dari 9 subetnis Minahasa untuk semua masalah-masalah yang mereka hadapi saat itu. Hal ini karena manusia lebih cenderung beranggapan bahwa batu itu bisa juga memberikan jawaban yang sampai saat ini mungkin
Mereka pikirkan bahwa jawaban untuk harta mereka, untuk jabatan mereka, untuk masalah mereka, kedudukan mereka ada di batu ini. Oleh karenanya, sampai saat ini tidak bisa juga dipungkiri bahwa masih ada orang-orang yang datang ke tempat ritual-ritual seperti itu, yang mereka masih mempercayai bahwa batu itu bisa menyelesaikan segala macam hidup dan pergumulan mereka. Mereka merasa bahwa batu itu sebagai batu hidup. Nah, bagaimana kita menanggapinya sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dalam firman pada pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya batu hidup yang sungguh menjamin kehidupan dan keselamatan umat manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini semakin meyakinkan kita orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai batu penjuru telah menjadi batu hidup, di mana digambarkan sebagai suatu pembangunan rumah rohani yang digambarkan sebagai rumah rohani, gambaran umat Allah sebagai bait Allah. Pembangunan sebuah rumah rohani atau gereja itu pun dilihat bahwa itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Tidak ada yang bisa melampaui kemuliaan bait Allah di antara orang-orang di dunia ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dan imam yang kudus itu mempersembahkan persembahan rohani, karena Tuhan Yesus itu adalah persembahan yang kudus, yang telah berkorban dengan darahnya yang sangat mahal untuk kita boleh diselamatkan. Makanya pengorbanan Yesus Kristus bagi kita orang-orang percaya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan pengorbanan sebuah korban yang telah menggantikan korban-korban umat Yahudi sebagai pintu pembuka jalan ke tempat yang maha kudus. Dari pengorbanan ini, maka orang-orang atau manusia yang semula mereka berdosa, sekarang mereka dapat mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan Allah, yaitu hidup mereka sendiri. Dan pagi hari ini, firman juga mengajak kita sebagai keluarga Kristen, kita menjadi batu-batu hidup yang dapat membangun rumah rohani keluarga. Sehingga kita semakin bertumbuh, semakin berbuah dari batu hidup yang hanya berpusat pada satu-satunya batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Karena sebuah pembangunan rumah rohani bukan hanya kita melihat gedung gereja pada fisiknya saja, tetapi pembangunan di dalam rumah rohani itu sendiri untuk menghasilkan generasi gereja yang kuat, generasi gereja yang tangguh, bahkan generasi gereja yang tidak mudah dikalahkan oleh dunia. Ini dilakukan sebagai wujud persembahan rohani umat Tuhan kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi seperti batu hidup yang dibangun menjadi sebuah rumah rohani dan menjadi sebuah imamat yang kudus, supaya kita boleh mempersembahkan persembahan-persembahan rohani lewat hidup dan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah, baik di dalam dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Semakin menguatkan kami
untuk kami selalu boleh hidup menjadi satu rumah rohani yang betul-betul menjadi saksi-saksi generasi gereja yang tidak gampang terbuai dengan kondisi zaman saat ini, tapi kami boleh berdiri tegak sebagai batu-batu hidup dengan berpusatkan hidup kami kepada batu penjuru Yesus Kristus, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepadamu, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami semakin dipakai Tuhan lebih hebat dan dahsyat lagi dalam semua aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, bentuklah hidup kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, batu penjuru dunia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah sabda kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kita dengar bersama boleh menjadikan kita pribadi-pribadi yang betul-betul membangun rumah rohani kita, membangun rumah keluarga kita semakin berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan